Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa Trans 7. Khazanah Ensiklopedia Islam Dunia pagi ini kembali hadir ke hadapan Anda untuk berbagi informasi Islami. Semoga menginspirasi dan menjadi motivasi aktivitas Anda hari ini. Pemirsa Khazanah, di masyarakat Indonesia, jin dan setan ini dikenal dengan banyak nama. Ada Gondorwo, kuntilanak, dan lain-lain. Masing-masing dianggap memiliki karakteristik tersendiri. Bahkan kuntilanak dipercaya mampu menculik bayi. Masalahnya, apakah jin itu bermacam-macam seperti yang dikenal masyarakat Indonesia? Dilihat dari bentuk fisiknya, jin memang terdiri dari berbagai jenis. Tapi nama-nama dan bentuknya bukan sebagaimana yang dikenal dalam cerita-cerita di masyarakat atau di film-film. Sebagai kaum muslim, tentu kita harus percaya bahwa jin itu memang termasuk makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jenisnya pun bermacam-macam. Nabi SAW dalam sabdanya menyebutkan ada 3 jenis jin. Jin ada 3 macam. Pertama, jin yang mempunyai sayap. Mereka bisa terbang di udara. Kedua, jin berupa ular-ular dan anjing. Dan ketiga, jin yang bertempat tinggal dan pindah-pindah serta berpetualang. Hadis riwayat Tabrani dan Hakim. Dalam kitab Al-Qaulul Mubin fi Alamil Jin disebutkan, jin yang bisa terbang cenderung lebih ringan. Jin ini cenderung lebih gampang keluar masuk tubuh manusia. Sehingga apabila seseorang terkena gangguan jin ini, maka proses penyembuhannya cenderung lebih sulit. Karena jin disebut cukup kuat menahan serangan ayat dan zikir ruqyah dari si peruqyah. Jenis jin ini juga diyakini sebagai jin yang naik ke angkasa dan mencoba mencuri berita langit sebelum diutusnya Nabi Muhammad SAW. Hal ini sebagaimana yang tertera dalam Al-Quran surat Al-Jin. Dan sesungguhnya kamu dahulu dapat menduduki beberapa tempat di langit itu untuk mendengar-dengarkan berita-beritanya. Tetapi sekarang barang siapa yang mencoba mendengar-dengarkan seperti itu, tentu akan menjumpai panah api yang mengintai untuk membakarnya. Al-Quran Surah Al-Jin ayat 9. Jenis jin lainnya adalah yang berbentuk ular dan anjing. Karena memang mayoritas jin di kelompok ini berparas seperti ular dan anjing yang kita kenal, bukan jelmaan. Hanya saja mereka berakal seperti manusia. Jin ini diyakini lebih lemah dari kelompok jin yang bisa terbang. Meskipun begitu, ia tetap mampu merasuki tubuh manusia. Manusia yang dirasuki biasanya bergerak layaknya ular dan anjing, atau bisa juga seperti binatang darat lainnya. Bahkan hal seperti ini memang kerap ditemukan oleh para praktisi ruqyah syar'iyah. Lalu jenis jin yang ketiga adalah jin yang tinggal dan mengembara, seperti cara hidup manusia. Namun tidak disebutkan jin tersebut bisa merasuki manusia atau tidak. Adapun macam-macam hantu yang dikenal di masyarakat seperti Gondorwo, kuntilanak, dan lain sebagainya tidak dikenal dalam syariat agama. Lalu bagaimana dengan jin atau setan yang suka mengganggu dan menculik anak? Atau yang dikenal di masyarakat Indonesia dengan sebutan kuntilanak? Apakah memang ada? Memang ada satu riwayat yang menyebutkan ada jenis jin dengan nama Sibyan, atau jenis jin yang mengikuti anak kecil dan mengganggu mereka. Mungkin jenis ini yang dikenal masyarakat Indonesia dengan sebutan kuntilanak. Disebutkan, siapa yang melahirkan anak kemudian ia mengazankannya di telinga kanan dan mengikomahkan di telinga kiri, maka ia tidak akan tertimpa bahaya Sibyan. Hadis riwayat Ibnu Sunni. Akan tetapi hadis tentang Sibyan ini dinilai dhaif atau lemah oleh para ahli hadis. Bahkan ada yang mengatakan hadis ini palsu. Akan tetapi anak-anak memang tidak luput dari gangguan setan dari golongan jin. Bahkan tidak hanya sekedar diganggu, tapi juga memungkinkan untuk diculik. Ada beberapa riwayat yang bisa dijadikan dasar dalam hal ini. Salah satunya apa yang pernah terjadi di masa Rasulullah SAW ketika beliau sedang dalam perjalanan. Seorang wanita mengadu kepada beliau SAW bahwa anaknya mendapat gangguan berkali-kali dalam sehari. Rasul berkata, "Dekatkan bayi itu kemari." Wanita itu mendekatkan anaknya hingga ke dekat pelana Rasulullah. Kemudian beliau mengusap bayi tersebut dan meniupnya 3 kali dan berkata, "Bismillah, saya adalah hamba Allah. Pergilah wahai musuh Allah." Beliau kemudian mengembalikan bayi tersebut kepada ibunya dan berkata, "Ketika kami kembali nanti, temui lagi kami di tempat ini dan beritahu kami apa yang terjadi." Kami pun melanjutkan perjalanan, dan ketika perjalanan pulang kami bertemu lagi dengannya di tempat tersebut. Kali ini ia membawa 3 ekor kambing. Beliau SAW bertanya kepada wanita tersebut, "Bagaimana bayimu?" Ia menjawab, "Demi Allah, hingga saat ini tidak pernah kami merasa kondisinya sebaik ini."
bawalah kambing-kambing ini. Lalu Nabi SAW berkata kepada sahabatnya, ambillah seekor saja dan kembalikan sisanya. Hadits riwayat Ahmad. Pada dasarnya, jin bisa mengganggu siapapun dan kapanpun. Bahkan sejak bayi lahir, jin atau setan tersebut sudah mengganggu. Nabi Muhammad SAW bersabda, tiada seorang bayi pun yang dilahirkan kecuali setan menyentuhnya saat ia dilahirkan. Lalu ia mengeluarkan suara jeritan karena sentuhan setan padanya, kecuali Maryam dan anak laki-lakinya. Hadits riwayat Bukhari dan Muslim. Selain mengganggu anak-anak, setan pun bisa menculiknya. Oleh karena itu Rasulullah senantiasa berpesan, ketika malam datang tutuplah bejana kalian, ikatlah tempat-tempat penyimpanan air dan tutuplah pintu dan tahanlah anak-anak kalian. Sesungguhnya itu adalah waktunya setan menyebar dan menculik. Hadits riwayat Bukhari. Imam Ibnu Abdul Bar menafsirkan penculikan tersebut dalam arti yang sebenarnya. Selain itu juga ada beberapa riwayat lain yang terjadi di masa para sahabat yang menceritakan terjadinya penculikan oleh jin terhadap manusia. Imam Ibnu Hajar menyebutkan ada dua alasan kenapa anak-anak rentan terhadap gangguan setan. Pertama, terkadang mereka belum bisa membersihkan dirinya dari najis, karena setan sangat suka dengan kotoran dan najis. Faktor yang kedua, anak kecil juga belum bisa membentengi dirinya dengan zikir kepada Allah. Dua hal inilah yang menjadikan mereka rentan menjadi objek gangguan setan. Orang tualah yang seharusnya melindungi dan menjaga anak-anaknya yang masih kecil dan lemah. Maka dari itu penting untuk mendoakan anak agar terhindar dari gangguan jin dan setan, sebagaimana yang dicontohkan Rasulullah ketika mendoakan kedua cucunya. A'udzu bikuma bikalimatillahi tammah min kulli syaitanin wa hammah wa min kulli ainin lammah. Aku memohon perlindungan dengan kalimat-kalimat Allah yang sempurna dari semua godaan setan dan binatang pengganggu serta dari pandangan mata buruk. Hadits riwayat Abu Daud. Allahu a'lam. Pemirsa Khazanah, kita tentu tak asing lagi dengan aplikasi Google Maps yang merupakan salah satu teknologi internet yang canggih. Google Maps dirancang khusus bagi pengguna untuk dapat menemukan tempat terbaik melalui informasi peta yang telah ditawarkannya. Namun, percayakah Anda jika teknologi ini ternyata mampu membuktikan kebenaran ucapan Rasulullah SAW 14 abad yang lalu? Dahulu Rasulullah SAW pernah bersabda di depan para sahabatnya tentang jarak antara dua pintu surga. Beliau membandingkan ukuran tersebut sama besarnya dengan jarak perjalanan dari kota Mekah dan kota Hajar, atau sama juga dengan jarak Mekah dan kota Busra di Suriah. Nabi SAW bersabda, demi zat yang jiwaku berada di tangannya, sungguh jarak antara dua pintu yang ada daun pintunya dari pintu-pintu surga, seperti antara Mekah dengan Hajar, atau seperti antara Mekah dengan Busra. Hadits riwayat Muslim. 14 abad kemudian setelah dilakukan kalibrasi dengan aplikasi Google Maps, ternyata terhitung bahwa jarak dari Mekah ke dua kota yang berbeda itu sama persis menunjukkan angka 1272 km. Apakah ini suatu kebetulan atau memang suatu mukjizat yang membuktikan kerasulan Nabi Muhammad SAW? Mengingat Nabi sendiri merupakan seseorang yang hidup di abad ke-7, saat itu belum ada GPS, satelit, pesawat ataupun roket luar angkasa. Lantas dari mana beliau bisa tahu akan hal ini? Tentu bukan dari dirinya sendiri, bukan hasil perenungannya, tapi Rasul Muhammad SAW mendapatkan itu dari wahyu Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan dia tidaklah berbicara dari dorongan hawa nafsunya, akan tetapi ucapannya tiada lain adalah wahyu yang disampaikan kepadanya. Al-Quran Surah An-Najm ayat 3 hingga 4. Wallahu a'lam. Pemirsa, mengkonsumsi petai dan jengkol disebut-sebut bukan makanan yang berkah. Mengapa demikian? Sementara masalah orang yang beribadah karena motif tertentu diragukan apakah diterima Allah Subhanahu wa taala atau tidak. Mengapa demikian? Jangan kemana-mana. Sesaat lagi, Khazanah segera kembali. Pemirsa Khazanah,
Dalam bahasa Al-Quran, kebaikan sering diungkapkan dengan kata barokah atau keberkahan. Rezeki yang berkah adalah rezeki yang membawa kebaikan kepada pemiliknya maupun kepada orang lain. Hidup yang berkah adalah hidup yang membawa kebaikan bagi yang bersangkutan dan bagi orang lain. Makanan yang berkah adalah makanan yang mengandung kebaikan bagi orang yang mengkonsumsinya, dan begitu seterusnya. Dalam hal makanan, ada jenis makanan tertentu yang walaupun secara rasa maupun gizinya mengandung kebaikan, tetapi di sisi lain ia juga memiliki aroma yang kurang sedap menurut kebanyakan orang. Makanan-makanan seperti itu pada hakikatnya adalah makanan halal dan boleh dikonsumsi. Tetapi dalam keadaan-keadaan tertentu seperti ketika sholat berjamaah perlu dihindari karena dapat mengganggu kenyamanan dan kekhusyuan jamaah yang lain. Bukan hanya jamaah sholat yang akan terganggu, bahkan malaikat yang hadir menyaksikan dan mencatat sholat jamaah kita juga akan merasa terganggu dengan bau mulut dan bau badan muncul akibat makanan-makanan tersebut. Rasulullah SAW menyebutkan bahwa salah satu makanan yang harus dihindari ketika hendak sholat berjamaah adalah bawang putih dan bawang merah. Dalam sebuah hadis yang bersumber dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, Rasulullah SAW bersabda, "Barang siapa memakan dari pohon ini, yakni bawang putih, maka jangan mendekati masjid kita." Hadis riwayat Imam Bukhari. Dari jalur periwayatan lain disebutkan bahwa Rasulullah SAW juga bersabda, "Barang siapa memakan bawang putih atau bawang merah, hendaklah ia menjauhi kami, atau hendaklah menjauhi masjid kita ini dan berdiam di rumahnya." Hadis riwayat Imam Bukhari. Cara mengkonsumsi bawang merah dan bawang putih bagi masyarakat Arab memang berbeda dengan masyarakat Indonesia. Bawang merah misalnya, orang Arab mengkonsumsinya seperti lalapan, sehingga bekasnya sangat terasa setelah mengkonsumsinya. Bau mulutnya menyengat. Mungkin hadis mengkonsumsi bawang ini bagi masyarakat Indonesia kurang relevan, karena bawang biasanya hanya digunakan sebagai bumbu penyedap masakan, tidak dimakan mentah-mentah. Yang lebih relevan bagi masyarakat Indonesia terkait dengan dampak baunya adalah pete dan jengkol. Jika kita hubungkan dengan makna keberkahan, maka makanan yang dapat menimbulkan bau mulut atau bau badan dapat dikatakan sebagai makanan yang tidak membawa keberkahan. Dengan pengertian seperti inilah kita bisa memahami mengapa Rasulullah SAW menyuruh kita untuk selalu bersiwak atau menggosok gigi atau sekurang-kurangnya berkumur-kumur sebelum kita melaksanakan sholat. Sekali lagi, makanan-makanan seperti itu halal dan boleh untuk kita konsumsi, tetapi kita harus menghilangkan baunya pada saat kita hendak melaksanakan sholat, termasuk sholat berjamaah. Di sisi lain, beberapa riwayat hadis menyebutkan ada jenis-jenis makanan tertentu yang secara jelas disebut oleh Rasulullah sebagai makanan yang mengandung keberkahan, seperti buah dan minyak zaitun misalnya. Nabi SAW bersabda, "Makanlah buah zaitun dan minyak zaitun, dan gosoklah, oleslah dengan minyak zaitun. Sesungguhnya ia adalah dari pohon yang diberkahi." Hadis riwayat Ibnu Majah dan Tirmizi. Buah kurma, air zam-zam, madu juga termasuk yang disebut Al-Quran maupun hadis Nabi SAW sebagai makanan yang diberkahi. Dalam hadis lain, Rasulullah SAW juga menyebutkan bahwa daging yang dimasak berkuah atau bubur daging juga merupakan makanan yang diberkahi. Beliau bersabda, keberkahan ada pada 3 hal, berjamaah atau bersama-sama. Tarid, yakni daging yang dimasak berkuah atau bubur daging, dan makan sahur. Itulah sebabnya pula mengapa makan bersama anggota keluarga sangat dianjurkan. Kebiasaan makan bersama anggota keluarga akan semakin menjaga dan menguatkan kedekatan emosional antara orang tua dan anak, antara kakak dan adik dalam sebuah rumah tangga. Selain itu, dalam makan bersama, seringkali kita temukan makanan yang jumlahnya sedikit dapat mencukupi orang yang banyak. Itulah wujud keberkahan makan bersama. Terkait hal ini, Rasulullah SAW bersabda, makan untuk seorang bisa cukup untuk 2 orang. Makanan 2 orang bisa cukup untuk 4 orang. Dan makanan untuk 4 orang bisa cukup untuk 8 orang. Hadis riwayat Imam Muslim.
Lalu apakah hanya jenis makanan itu saja yang mengandung keberkahan? Apakah makanan seperti bakwan, bakso, empek-empek, tempe, tahu, dan juga minuman seperti kopi dan teh yang tidak disebut dalam hadis-hadis Nabi SAW tidak mengandung keberkahan? Bagaimana pula menjadikan agar makanan yang kita makan selalu membawa keberkahan untuk kita? Makanan dan minuman yang tidak disebutkan Al-Quran maupun hadis Nabi SAW bukan berarti makanan yang tidak diberkahi. Dan memang tidak ada jaminan bahwa makanan-makanan dan minuman yang halal dikonsumsi itu adalah makanan berkah, karena memang tidak disebutkan oleh Nabi SAW. Namun begitu, Nabi SAW mengajarkan pada kita agar memohon keberkahan sebelum kita mulai makan, sehingga makanan yang hendak kita konsumsi menjadi berkah. Nabi SAW bersabda, barang siapa yang diberi suatu makanan oleh Allah, hendaklah ia berdoa, Ya Allah, berkahilah kami pada makanan ini, dan berilah kami makanan lain yang lebih baik dari makanan ini. Dan barang siapa diberi minum susu oleh Allah, hendaklah ia membaca doa, Ya Allah, berkahilah kami pada susu ini, dan tambahkanlah ia untuk kami. Tidak ada sesuatu yang dapat mencukupi makan dan minum selain susu. Hadis riwayat Imam Ahmad, Abu Daud, At-Tirmizi, dan Ibnu Majah. Wallahu a'lam. Pemirsa Khazanah, ada orang-orang yang rajin beribadah karena ingin dilancarkan urusan dunianya, seperti diterima bekerja, lulus dalam ujian, terhindar dari bahaya, diperbanyak rezekinya, dan lain sebagainya. Padahal menjalankan agama hendaknya dilakukan dengan tulus tanpa pamrih. Lalu bagaimana orang yang beribadah tapi ada pamrih duniawi seperti itu? Apakah ibadahnya diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Para ulama menjelaskan bahwa niat-niat duniawi yang memang Allah dan Rasulnya janjikan tidak merusak niat ikhlas selama yang menjadi niat atau tujuan utamanya adalah ikhlas karena Allah. Hal ini juga didasarkan pada firman Allah Ta'ala dalam surat Al-Baqarah ayat 198. Allah mengizinkan orang yang melaksanakan ibadah haji sambil berbisnis. Tidak ada dosa bagimu untuk mencari karunia, rezeki hasil perniagaan dari Tuhanmu. Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 198. Ayat ini turun sebagai respon atas kekhawatiran kaum muslimin terhadap aktivitas bisnis yang biasa mereka lakukan di musim haji, padahal mereka sedang menunaikan ibadah haji. Diriwayatkan oleh Abu Daud dari Abu Umamah Al-Tamimi pernah bertanya kepada Ibnu Umar, sesungguhnya aku ini seorang pengusaha, aku menyewakan kendaraan dalam keadaan melaksanakan haji. Ada orang mengatakan kepada saya bahwa saya ini tidak dapat mendapat pahala ibadah haji. Maka Ibnu Umar berkata, tidakkah engkau berihram dan bertalbiyah, melakukan tawaf dan bertolak dari Arafah dan melontar jumrah? Aku menjawab, ya, aku melakukan semua itu. Ibnu Umar berkata, kalau begitu engkau mendapat ibadah haji. Pernah datang seorang laki-laki kepada Rasulullah SAW seraya bertanya seperti yang engkau tanyakan kepadaku. Maka beliau diam hingga turunlah ayat. Kemudian Rasulullah SAW memanggil orang itu dan membacakan ayat tersebut lalu berkata, engkau mendapat ibadah haji. Menafsirkan ayat tersebut, Al-Maraghi menjelaskan, tidak apa dan tidak ada dosa di dalam mencari nafkah pada hari-hari menjalankan haji, asal bukan tujuan pokok karena mencari nafkah yang halal dengan niat baik, serta memperhatikan bahwa dia itu adalah karunia Allah, juga merupakan ibadah. Ibadah memang harusnya dilakukan dengan ikhlas atau murni karena Allah, tidak ada maksud lain. Allah Ta'ala berfirman, padahal mereka tidak disuruh kecuali supaya menyembah Allah dengan memurnikan ketaatan kepadanya dalam menjalankan agama yang lurus, dan supaya mereka mendirikan solat dan menunaikan zakat, dan yang demikian itulah agama yang lurus. Al-Quran surah Al-Bayyinah ayat 5. Namun dalam berbagai ayat dan hadis, Allah atau Rasulnya juga menjanjikan manfaat-manfaat duniawi yang akan didapat seseorang jika melaksanakan ibadah tertentu. Misalnya, solat yang mendatangkan ketenangan, sedekah bisa menolak bala,
Begitu juga dengan haji yang banyak manfaat yang bisa mereka peroleh. Di antaranya adalah manfaat dari hewan kurban. Allah Ta'ala berfirman, supaya mereka menyaksikan berbagai manfaat bagi mereka, dan supaya mereka menyebut nama Allah pada hari yang telah ditentukan atas rezeki yang Allah telah berikan kepada mereka berupa binatang ternak. Maka makanlah sebagian daripadanya, dan sebagian lagi berikanlah untuk dimakan orang-orang yang sengsara dan fakir. Al-Quran Surah Al-Hajj ayat 28. Berbeda halnya jika yang menjadi tujuan utama adalah sanjungan orang lain, maka perbuatan seperti ini bisa jatuh ke dalam riya. Atau yang menjadi tujuan utama bukan lagi Allah Azza wa Jalla, tapi manfaat-manfaat duniawi, maka dalam kondisi ini seseorang bisa terjebak menjadi hamba dunia. Rasulullah SAW memperingatkan dalam sabdanya, celakalah wahai budak dirham, celakalah wahai budak dinar, celakalah wahai budak qatifah, pakaian, celakalah wahai budak khamisah, pakaian. Hadis riwayat Bukhari. Hadis ini menjadi ancaman bagi orang-orang yang menjadikan kesenangan dunia sebagai ambisi utamanya dan tujuan pertamanya. Mereka disebut sebagai hamba atau budak dinar dan dirham. Dinar dan dirham merupakan simbol uang. Wallahu a'lam. Pemirsa, mengapa Nabi SAW mengajarkan umatnya agar mengawali hari dengan banyak membaca istighfar? Bukankah pagi hari kita masih fresh, belum melakukan perbuatan buruk? Jangan kemana-mana. Sesaat lagi, Khazanah segera kembali. Pemirsa Khazanah, ucapan istighfar biasanya terucap di lisan kita ketika sadar dari keburukan yang tengah kita lakukan, atau saat keburukan dan kemaksiatan di depan mata. Saat itulah terucap istighfar, Astaghfirullahalazim, aku memohon ampun kepada Allah. Artinya ucapan ini akrab di telinga kita saat keburukan atau kemaksiatan tengah terjadi, dan memang itulah di antara yang hendaknya diucapkan setiap kali terjadi kemaksiatan dan kejahatan. Akan tetapi Nabi SAW justru mengawali paginya dengan istighfar, memohon ampun. Padahal logikanya, di pagi hari kita belum melakukan keburukan atau kemaksiatan. Secara umum bahkan di pagi hari kita masih penuhi dengan aktivitas positif. Lalu mengapa harus beristighfar di pagi hari? Memang di antara sunnah Nabi SAW adalah membaca istighfar 100 kali di pagi hari. Sebagaimana diriwayatkan Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu anhu, yang menuturkan saat kami duduk-duduk, Rasulullah SAW datang pada kami, kemudian beliau bersabda, tidaklah aku berada di pagi hari kecuali aku beristighfar kepada Allah sebanyak 100 kali. Hadis riwayat Ibnu Abi Syaibah dan Al-Tabrani. Sepintas, arti istighfar atau memohon ampun itu memang terkait dengan perbuatan dosa. Tapi untuk diucapkan di pagi hari sekilas memang kurang relevan. Lalu mengapa harus beristighfar? Nabi SAW bersabda, siapa yang kontinu beristighfar, maka Allah jadikan baginya jalan keluar dari setiap kesulitannya, kegembiraan dari setiap kesedihannya, dan memberinya rezeki dari jalan yang tidak ia sangka. Hadis riwayat Abu Daud dan Ibnu Majah. Apa yang disebutkan Nabi SAW ini sudah mencakup seluruh keinginan kita semua. Hidup itu banyak masalah. Dengan istighfar itu Allah menjanjikan jalan keluar. Hidup tak lepas dari kesedihan. Dengan istighfar Allah janjikan kegembiraan. Dan setiap menghadapi kesulitan rezeki, dengan istighfar Allah janjikan kelapangan rezeki. Bahkan dari pintu yang tak terduga. Artinya, rezeki dari jalan yang tidak bisa dikalkulasi akal kita. Dengan demikian membaca istighfar bukan masalah sederhana. Secara bahasa memang istighfar artinya memohon ampunan. Istighfar kepada Allah berarti meminta ampunan kepadanya. Jika seseorang membaca astaghfirullah, aku memohon ampunan kepada Allah, maksudnya meminta kepada Allah ampunannya atas dosa dan kesalahan dengan dihilangkan dosa tersebut dan hukumannya. Perlu dipahami bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala paling suka orang yang meminta ampun dengan memberikan keringanan yang tak terhingga pada orang yang mau memohon ampunan. Rasulullah SAW bersabda,
Sungguh Allah lebih bahagia dengan tobat seorang hamba ketika dia bertobat dari bahagianya seorang di antara kalian yang suatu saat mengendarai hewan tunggangannya di padang pasir yang luas. Tiba-tiba hewan tunggangannya itu hilang darinya. Padahal di sana ada perbekalan makan dan minumannya, hingga ia putus asa. Lalu ia menghampiri sebuah pohon dan berbaring di bawah naungannya. Sungguh ia telah putus asa dapat kembali menemukan hewan tunggangannya. Kemudian dalam kondisi seperti itu tiba-tiba hewan tunggangan itu sudah berada di sisinya. Maka ia segera meraih tali kekangnya seraya berkata karena sangat bahagianya, "Wahai Allah, Engkau adalah hambaku dan aku adalah Tuhanmu." Keliru berkata-kata karena sangat bahagia. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Bahkan Allah dikabarkan oleh Nabi SAW akan melenyapkan kita jika kita tidak berdosa, kemudian kita bertobat setelahnya. Dalam hal ini Nabi SAW bersabda, "Demi yang jiwaku berada dalam genggamannya, jika kalian tidak melakukan dosa, maka Allah akan melenyapkan kalian. Kemudian Allah mendatangkan orang-orang baru yang mereka melakukan dosa. Lalu mereka memohon ampun kepada Allah, dan Allah pun mengampuni mereka." Hadis riwayat Muslim. Artinya bukan berarti Nabi SAW memerintahkan kita untuk berbuat dosa, tapi intinya adalah pada permohonan ampun. Kita diminta agar selalu meminta ampun, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala menyukai permintaan ampun hambanya. Sampai-sampai jika manusia tidak meminta ampunan Allah, maka Allah akan lenyapkan manusia dari muka bumi, lalu menggantinya dengan makhluk yang senang meminta ampun. Maka sebesar apapun keburukan, kejahatan, maksiat dan dosa, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengampuninya. Dalam hadis qudsi Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wahai hambaku, sesungguhnya kalian berbuat dosa di waktu siang dan malam, dan aku mengampuni dosa-dosa itu semuanya. Maka mintalah ampun kepadaku, pasti aku mengampuni kalian." Hadis riwayat Muslim nomor 6737. Jika Allah sudah senang dan mengampuni dosa-dosa kita, maka Allah akan mengabulkan semua permintaan kita, bahkan melampaui perkiraan dan keinginan kita. Itu sebabnya Nabi SAW sekalipun sebagai seorang Nabi utusan Allah yang dikasihi Allah, bahkan dijamin masuk surga, tetap saja meminta ampun kepada Allah. Bahkan tak hanya minta ampun biasa, dalam sehari bahkan sampai 100 kali beristighfar memohon ampun. Hal ini pun pernah membuat Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha heran. Mengapa Nabi masih saja beristighfar sekalipun sudah dijamin dosa-dosanya yang lalu dan yang akan datang diampuni? Dalam hal ini Aisyah radhiyallahu anha menuturkan, Rasulullah SAW terbiasa sholat sehingga kakinya pecah-pecah. Kemudian aku mengatakan kepada beliau, "Wahai Rasulullah, kenapa engkau melakukan hal ini? Padahal engkau telah diampuni dosa yang telah lalu dan akan datang." Lalu Rasulullah SAW mengatakan, "Tidakkah engkau menyukai aku menjadi hamba yang bersyukur?" Hadis riwayat Muslim nomor 7304. Walaupun dosa-dosa beliau telah diampuni, namun beliau SAW adalah orang yang paling banyak beristighfar di setiap waktu. Para sahabat telah menghitung dalam setiap majlisnya, Rasulullah SAW terlihat paling banyak beristighfar. Rasulullah SAW bersabda, "Demi Allah, sungguh aku selalu beristighfar dan bertaubat kepada Allah dalam sehari lebih dari 70 kali. Hadis riwayat Bukhari. Beliau SAW juga bersabda, "Wahai sekalian manusia, taubatlah, beristighfarlah kepada Allah karena aku selalu bertaubat kepadanya dalam sehari sebanyak 100 kali. Hadis riwayat Muslim. Huzaifah radhiyallahu anhu menuturkan, "Dulu lisanku biasa berbuat keji kepada keluargaku, namun aku tidaklah menganiaya yang lainnya. Kemudian aku menceritakan hal ini kepada Rasulullah SAW. Beliau SAW bersabda, 'Mana istighfarmu, wahai Huzaifah?' Sesungguhnya aku selalu beristighfar kepada Allah setiap hari sebanyak 100 kali, dan aku juga bertaubat kepadanya." Hadis riwayat Ahmad. Wallahu a'lam. Nah pemirsa, sampai di sini akhir perjumpaan kita hari ini. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan hidayah dan taufiknya kepada kita. Amin ya Rabbal Alamin. Terima kasih atas perhatian Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.